Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang berempati itu mudah, menghormati itu indah. Di dalam media ajar ini terdiri dari KD dan tujuan, terdiri ayat Quran tentang empati dan hormat kepada orang tua, serta terdiri dari evaluasi pembelajaran. Sebelum materi pembelajaran, di sini yang perlu kalian ketahui adalah harus menguasai kompetensi dasar. Apa kompetensi dasarnya? Di sini adalah memahami makna hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru, dan empati terhadap sesama. Ini kompetensi dasar yang harus kalian pahami. Dari kompetensi dasar ini akan merujuk kepada tujuan pembelajaran. Jadi setelah kalian mempelajari bab ini, kalian bisa menunjukkan contoh perilaku berempati, bisa menampilkan perilaku empati terhadap sesama, bisa menyebutkan arti tentang perilaku empati, bisa menjelaskan makna perilaku empati terhadap sesama, dan yang kelima bisa menunjukkan contoh perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Ini. Dan yang keenam, tujuan pembelajaran yang harus kalian pahami, yang harus kalian kuasai, yaitu menampilkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang ketujuh, menyebutkan arti tentang perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang kedelapan adalah menjelaskan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Ini tujuannya. Oke, ini coba kalian amati. Ini ada gambar. Di gambar satu tentang guru, berarti murid sedang memperhatikan gurunya yang mengajar. Ini anak kecil. Yang kedua adalah membantu temannya. Terus ada anak kecil yang bersalaman kepada orang tuanya. Ini bentuk-bentuk dari empati. Oke, lanjutnya adalah dasar hukumnya atau ayat Quran yang menjelaskan bahwa kita diperintah untuk berempati, yaitu terdapat dalam surat An-Nisa ayat 8. Di sini yang bermakna, yang isinya yaitu bahwa jika kita punya harta yang lebih, atau melakukan harta yang lebih, jika ada orang yang membutuhkan harus memberikan. Dan yang kedua adalah Quran surah Al-Baqarah ayat 83, yang di sini isinya menjelaskan bahwa kita disuruh hormat dan patuh kepada orang tua, yaitu yang berbunyi wabil walidaini ihsanan. Ini dasarnya kita diperintah untuk hormat, patuh, dan taat kepada orang tua. Terus apa itu empati? Kita masuki pembelajaran lainnya. Berarti bertanya-tanya empati itu apa? Empati di sini adalah keadaan mental yang membuat orang merasa dirinya dalam keadaan perasaan yang sama dengan orang lain. Jadi berarti keadaannya yang merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Ini adalah empati. Ini harus ditancapkan bagi orang yang beriman dalam hatinya. Harus ada memiliki sikap empati. Setelah itu, dalil yang memperkuat kita disuruh berempati adalah tentang hadis Nabi. Ini dalilnya. Ini berdasarkan hadis Nabi, hadis riwayat Bukhari. Di situ menjelaskan bahwa orang mukmin satu dengan mukmin yang lainnya itu ibarat satu bangunan yang saling menguatkan. Jadi ibaratkan seperti jari jemari yang menempel. Ini oleh beliau. Inti dari hadis ini berarti satu mukmin satu dengan yang lain itu saling menguatkan, saling membutuhkan. Nah, berikutnya adalah cara perilaku berempati. Ini caranya. Ini ada gambar, di situ ada
kasih sayang. Nah, yang pertama, caranya bagaimana berperilaku empati? Peka terhadap perasaan orang lain. Yang kedua, membayangkan seandainya aku adalah dia. Yang ketiga, berlatih merupakan milik sendiri dan membahagiakan orang lain. Ini cara untuk berperilaku empati kepada sesama. Ini ya, ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selain cara ini apa saja contohnya? Ya, ini contohnya. Tadi ada gambar anak kecil yang sedang jatuh ditolong temannya. Ini adalah bentuknya, gambarnya seperti ini. Ya. Lebih spesifiknya di sini contohnya empati adalah menjenguk saat sakit, memberikan zakat atau sedekah, menolong yang terkena musibah, dan mencintai lingkungan dan alam, dan mengajarkan ilmu. Nah, ini adalah beberapa contoh empati. Itu juga gambar yang memberikan sedekah, membantu temannya, dan lain-lainnya. Inilah beberapa contoh empati yang harus kalian pahami. Yang berikut adalah membiasakan sikap dan perilaku hormat pada orang tua. Itu ada gambar anak kecil sedang salim. Nah, bagaimana hormat kepada orang tua? Jika masih hidup, memperlakukan keduanya dengan sopan dan membantu pekerjaannya, mengikuti nasihatnya dan membahagiakan keduanya serta mendoakannya. Jika sudah meninggal, jika muslim, mendoakannya dan melaksanakan wasiatnya, menyambung silaturahim dan menjaga nama baiknya. Ini jika sudah meninggal. Ini adalah cara untuk hormat kepada orang tua. Yang berikutnya, caranya hormat kepada guru bagaimana? Jika di sekolah, rendah hati, sopan dan menghargai serta melaksanakan nasihatnya, memperhatikan jika diajak bicara dan siap sedia membantunya. Jika di luar sekolah, mengucapkan salam hormat jika bertemu dan berkata dengan suara yang santun. Ini jika di luar sekolah. Ini cara untuk menghormati guru, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Nah, hikmahnya bagaimana? Hikmah empati dan hormat kepada orang tua dan guru. Pertama, empati menenangkan hati orang yang tidak punya. Mereka mempunyai hak untuk merasakan kebahagiaan yang kita rasakan supaya tidak terjadi kesenjangan sosial. Nah, hikmahnya hormat kepada orang tua dan guru adalah berbakti kepada orang tua dan guru merupakan amal yang paling utama. Berbakti kepada kedua orang tua dapat selanjutnya adalah evaluasi. Ini evaluasi yang harus kalian kerjakan, yaitu tentang empati, yaitu apa yang dimaksud dengan rasa empati. Sebutkan salah satu contoh bentuk empati bersama, bagaimana cara menunjukkan rasa empati, jelaskan. Nah, yang berikutnya evaluasi tentang cara menghormati orang tua dan guru. Ya, mengapa kita harus menghormati orang tua? Bagaimana caranya kita menghormati orang tua jika masih hidup? Ya. Dan seterusnya sampai isi kandungan Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Terima kasih. Semoga dari materi hari ini kalian bisa lebih paham lagi tentang apa itu empati, tentang bagaimana cara menghormati orang tua dan menghormati guru. Terima kasih.